Halo investor santai, di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah teman-teman ajukan lewat channel Telegram kami. Dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena pertanyaan teman-teman bagus-bagus semua. Dan yuk kita bahas beberapa pertanyaannya. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasannya, bagi teman-teman yang baru mampir di channel kami, silahkan untuk subscribe channel ini. Dan saya sarankan untuk join di channel Telegram kami. Kenapa? Karena kadang di situ saya share tulisan-tulisan yang tidak bisa saya videokan. Untuk join di channel Telegramnya, silahkan teman-teman join melalui link di dalam deskripsi di video ini. Ya, sekali lagi hanya lewat link di video ini saja ya, jangan di searching karena takutnya nanti teman-teman masuk di akun bodong. Sekali lagi, hanya lewat link di dalam deskripsi di video ini. Pertanyaan pertama, apakah direksi Roti dan GMFI orang-orang yang berintegritas? Katanya membeli saham harus lihat bagaimana direksinya. Bagi saya itu hal yang sulit karena saya tidak kenal. Saya setuju dalam kita membeli saham, terutama untuk jangka panjang, kita harus wajib memilih perusahaan yang memiliki GCG yang baik. Salah satunya adalah manajemen yang berintegritas. Dan memang itu hal yang sulit. Saya sendiri pun setiap saya membeli saham, saya tidak kenal para manajernya. Lalu apa yang akan saya lakukan? Nah, ini pendapat saya ya, bahwa setiap manajemen yang baik pada akhirnya akan berujung ke kinerja perusahaan. Manajemen yang baik selalu akan membuat perusahaan menghasilkan laba, di mana laba itu bisa dinikmati oleh para pemegang sahamnya. Nah, maka di sini buat saya yang penting adalah saya harus melihat track record perusahaannya. Apakah secara histori perusahaan selalu dalam kondisi prima atau tidak? Perusahaan selalu menghasilkan laba atau tidak? Jika track record perusahaan bagus, saya berkesimpulan bahwa manajemennya juga bagus. Tapi jika track record perusahaan tidak bagus, maka saya berkesimpulan manajemennya tidak bagus. Jadi itu pendapat saya tentang menganalisa manajemen ya. Cuman kita tidak bahas dulu mengenai saham Roti dan GMFI-nya ya. Lain kali kita bahas deh. Pertanyaan kedua dari KoJM, valuasi intrinsic value yang paling praktis digunakan oleh tim Pak Eros apa ya? Oke, dalam melihat nilai intrinsik ya, atau menghitung harga wajar, mungkin gampangnya seperti itu ya. Menghitung harga wajar, saya gunakan metode histori, yaitu histori kinerja dan histori valuasi. Perbandingan kinerja saat ini, valuasi saat ini dibandingkan dengan kinerja di masa lampau dan valuasi di masa lampau. Di mana di histori saya akan melihat tahun kapan harga saham perusahaan mencapai puncaknya. Kemudian dari situ saya akan lihat bagaimana kinerja saat itu. Setelah itu saya bandingkan kinerja saat ini dan prospek ke depan. Apakah prospek ke depan kinerja perusahaan bisa lebih baik dibandingkan kinerja secara historinya? Jika ada potensi kinerja perusahaan di masa depan bisa lebih baik dibandingkan historinya ketika harga sahamnya sedang mencapai level puncaknya dan harga saham saat ini masih sangat bawah atau jauh di bawah harga puncaknya di masa lalu, maka di situ saya tertarik untuk membeli saham tersebut. Dan itu menurut saya cara melakukan atau cara menganalisa menghitung harga wajar yang sangat simpel dan terbukti ya, sampai saat ini pun ini masih berjalan dengan baik. Pertanyaan ketiga dari Onar Gestono, kita sering gatel nih kalau saham kita hijau pengennya langsung dijual walau cuma 2-3%. Tapi begitu merah didiemi sampai 40% gak dijual. Solusinya gimana ya? Hal tersebut sangat wajar karena memang biasanya pemula seperti itu ya, gatel untuk menjual saham ketika hijau tapi kuat menahan ketika merah. Kenapa bisa seperti itu? Menurut saya karena mindsetnya belum benar. Kalau kita bicara mengenai mindset jangka panjang, sekali lagi saya bicara mengenai mindset jangka panjang ya, maka di situ seharusnya fokus utama kita tidak di pergerakan harga sahamnya. Ya, jadi walaupun nanti pada saatnya kita beli saham dan minus 20% ataupun floating profit 25%, harusnya itu tidak menjadi soal. Yang menjadi soal adalah bagaimana perjalanan perusahaan ini selalu mencetak laba. Bagaimana perusahaan selalu berusaha untuk efisien sehingga marginnya lebih tinggi. Bagaimana perusahaan selalu melakukan ekspansi sehingga omsetnya naik dan berujung kepada laba yang tumbuh. Jika kita sudah mengerti mindset tersebut, kita mempelajari kinerja perusahaan, kita tahu story perusahaan atau kisah perjalanan perusahaan dalam mencetak laba, maka biasanya kita sudah tidak peduli dengan pergerakan harga saham dalam jangka pendeknya. Nah, jadi menurut saya, hal yang harus diperbaiki adalah mengenai mindset. Mindset jangka panjang
Berarti kita harus mengetahui kinerja perusahaan, kita tahu apa sih yang kita beli ya, saham apa yang kita beli, bagaimana kinerjanya, bagaimana valuasinya. Selanjutnya pertanyaan keempat dari Suryat, Om Eros selalu kasih saham berkinerja bagus dan target ke depan, tapi tidak pernah kasih best buy di rank berapa. Pertanyaan berikutnya dari Sonic, cara meng-average up yang benar gimana ya Pak? Oke, saya jawab ya. Memang ketika kita bahas saham-saham bagus di channel YouTube The Investor ini, saya tidak memberitahu range belinya, best buy-nya di berapa, seperti itu ya. Tapi berbeda kalau misalkan teman-teman mengikuti program The Investor Portfolio, di situ saya bicarakan best buy untuk diri saya sendiri itu maksimal di berapa. Nah, jadi dalam program The Investor Portfolio, best buy yang ada di dalam program tersebut atau ada di tulisan tersebut adalah best buy untuk diri saya sendiri. Pada akhirnya nanti akan kembali ke teman-teman. Apakah dengan harga yang mungkin saat ini masih di bawah best buy saya atau mungkin sudah di atas best buy saya, masih worth atau masih layak untuk dibeli atau tidak. Kenapa demikian? Karena yang namanya kita mencari margin of safety atau istilahnya target cuan kita masing-masing pasti berbeda-beda. Saya sendiri ketika saya menganalisa suatu saham dan itu saham bagus, namun potensi kenaikan harga sahamnya tidak mencapai 100%, saya tidak mau beli. Ya, jadi saya hanya mau membeli ketika saham-saham tersebut ada potensi kenaikan 1 bagger atau 100%. Tapi bisa jadi hal ini berbeda dengan teman-teman ya, ketika teman-teman mungkin tidak mengharapkan 100%. Yang penting katakanlah 50% cukup. Nah, tentu saja range harga belinya pasti akan berbeda dengan saya. Termasuk juga dalam melakukan averaging up. Saya pun juga melakukan averaging up. Averaging up akan saya lakukan, pertama saya akan menghitung dulu. Apakah ketika saya melakukan averaging up, average cost saya itu masih termasuk rendah, di mana masih ada potensi kenaikan atau floating profit sampai 100% dari harga average saya atau tidak. Jika masih ada peluang ketika saya melakukan averaging up dan ketemu angka average cost saya atau average harga beli saya, tetap ada potensi untuk cuan 100%, nah di situ saya melakukan averaging up. Tapi jika di dalam hitung-hitungan tidak ada potensi kenaikan 100% dari harga average beli ketika saya melakukan averaging up, ya di situ saya tidak akan melakukan averaging up. Jadi sekali lagi di sini ya tergantung target kita masing-masing sebenarnya ya. Pertanyaan terakhir dari Nur Zaman, izin Mas Eros mungkin bisa share cara cepat membaca laporan keuangan atau poin pentingnya aja, dan cara agar tetap tenang menahan porto sampai sentimen datang dan harga sahamnya diapresiasi. Terima kasih. Oke, ini yang juga sering ditanyakan teman-teman ya, ketika kita melakukan analisa fundamental sebenarnya apa sih yang kita cari dari fundamental tersebut? Jawabannya adalah laba bersih perusahaan. Jadi semua analisa yang kita lakukan, ya semua analisa entah itu hutangnya, entah itu omsetnya, entah itu persediaannya, piutangnya, semua bermuara atau akan menuju ke level laba bersihnya. Sampai kita punya kesimpulan apakah labanya ada potensi naik atau tidak. Jika ada potensi perusahaan bisa menumbuhkan labanya, apalagi pertumbuhannya signifikan, nah itu yang menarik. Karena pada dasarnya dalam jangka panjang harga saham itu akan mengikuti kinerjanya. Kinerja yang saya maksud adalah bagaimana perusahaan menghasilkan laba bersih. Nah, supaya kita tetap tenang, mungkin dalam artian kita sabar ya, sabar sampai menunggu harga saham tersebut diapresiasi oleh market adalah kita mengetahui story dari perusahaan tersebut. Kita mengetahui apa sih cerita di balik angka-angka tersebut. Bagaimana perusahaan bisa mencetak laba, apakah dengan efisiensi atau dengan ekspansi. Kalau kita meyakini bahwa laba bersih perusahaan di masa depan akan naik, salah satu faktornya karena ekspansi dan saat ini perusahaan sedang melakukan ekspansi, maka di situ kita bisa akan terus sabar untuk menghold saham tersebut sampai ekspansinya benar-benar terrealisasi. Jadi memang kuncinya adalah kita mengetahui kondisi perusahaan. Dengan kita mengetahui kondisi perusahaan, pastinya kita akan sabar dan tenang sampai suatu hari nanti market akan mengapresiasi harga saham yang kita hold. Oke, mungkin itu beberapa pertanyaan yang kita jawab dulu ya. Kita akan lanjutkan Q&A-nya di episode selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Tunggu video kami selanjutnya dan salam Passive Income.